saat ditemukan, kondisinya sangat berbeda dengan Titin yang terkenal sebagai pribadi yang glamor dan memiliki kekayaan yang berlimpah. Pada kala itu ia ditemukan berada di salah satu rumah yang sangat sederhana di dekat stasiun Bandung dan kabarnya rumah itu adalah milik seorang mucikari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu kasus meninggalnya artis terkenal di era tahun 1950-an. Nah, daripada kelamaan, yuk langsung kita bahas. Primadona terkenal di perfilman tanah air di era 50-an. Wanita cantik yang memiliki tai lalat di bagian atas bibir ini dijuluki sebagai Marilyn Monroe-nya Indonesia. Saking cantiknya, ia bahkan dikagumi oleh presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno. Sebenarnya kasus ini bisa dibilang kasus yang ringan, tapi menurut saya kisah ini bisa memberikan kita banyak pelajaran tentang hidup. Raden Ajeng Titin Sumarni lahir pada 28 Desember 1930 di Surabaya, Jawa Timur. Ia berdarah Jawa Sunda yang didapat dari ayahnya yang merupakan orang Jawa dan ibunya yang berdarah Sunda. Ayah Titin meninggal ketika ia masih berusia 3 tahun. Dan saat ia berusia 6 tahun, Titin bersama dengan ibunya pindah ke kampung halaman ibunya di Tasikmalaya. Saat Titin berusia 15 tahun, ia mulai tertarik dengan dunia seni peran dan saat itu ia mulai belajar di pamannya yang bernama Mustari. 1 tahun kemudian, Titin memutuskan untuk menikah dengan pamannya sendiri. Mustari sendiri adalah seorang duda berusia 32 tahun yang bekerja sebagai pegawai negeri di kantor urusan ekonomi di wilayah Tasikmalaya. Menariknya pernikahan itu sebenarnya dilakukan oleh Titin sebagai bentuk balas dendam kepada kekasihnya yang merupakan seorang perwira militer Indonesia karena berselingkuh dengan istri Mustari. Setelah menikah, Titin memutuskan untuk berhenti sekolah dan memulai karirnya sebagai aktris. Ia beserta dengan suaminya Mustari akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Titin Sumarni semakin tertarik di industri perfilman pada tahun 1950. Tepatnya setelah ia melihat Nana Mayo dalam film Inspektur Rahmat. Dengan seizin suaminya, ia kemudian masuk ke industri perfilman melalui seorang kenalan pada tahun 1951. Dalam waktu yang relatif singkat, Titin Sumarni memperoleh peran dalam debut filmnya yang berjudul Seruni Laju. Kehadiran Titin di dalam industri perfilman ini cukup melejit dan mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Nama Titin Sumarni cukup dikenal dan menjadi perbincangan setelah ia berhasil membintangi sebuah film yang berjudul Putri Solo di tahun 1953. Setelah itu tawaran bermain film pun semakin banyak dan beberapa film dari Titin Sumarni ini memasuki box office Indonesia. Semakin lama ketenaran Titin Sumarni semakin bersinar. Bahkan surat-surat dari para penggemarnya pun tidak berhenti berdatangan setiap harinya. Karir Titin Sumarni ini benar-benar melejit. Kekayaannya pun semakin berlimpah. Selain itu ia juga memiliki banyak mobil dan juga rumah. Kehidupan Titin Sumarni pun berubah saat bepergian ia selalu memakai emas dan juga perhiasan yang mahal. Sekedar info saking tenarnya, ketika Titin Sumarni sedang berada di puncak karirnya, ia pernah mengalami sakit yang parah karena diguna-guna. Ia pernah mengeluhkan sakit perut hingga muntah darah.
Titin kemudian dibawa ke seorang dukun di Tasikmalaya dan saat dijampi-jampi atau diobati oleh dukun tersebut, ternyata perutnya keluar sebilah bambu berukuran 10 cm. Menurut sang dukun, Titi ini diguna-guna oleh orang yang iri terhadap kesuksesan karirnya. Sekarang kembali lagi ke cerita. Pada tahun 1954, Titin Soemarni menjadi aktris Indonesia yang paling populer. Ia dianggap sebagai salah satu aktris yang tercantik yang dimiliki oleh Indonesia. Dunia perfilman Indonesia bahkan menjuluki Titin Soemarni sebagai Marilyn Monroe-nya Indonesia. Saking suksesnya, berdasarkan survei yang dilakukan oleh beberapa majalah di tahun 1954, Titin Soemarni ini dinobatkan sebagai Ratu Layar Perak. Di puncak karirnya, Titin mendirikan perusahaan film sendiri yang bernama Titin Soemarni Motion Picture. Sepanjang karirnya di tahun 1951 sampai dengan 1956, Titin Soemarni sudah membintangi sebanyak 34 judul film. Dan di tahun 1956, ia membintangi sebuah film yang berjudul Janjiku. Dan ternyata ini merupakan film terakhir yang dibintangi oleh Titin Soemarni. Sejak saat itu kepopulerannya mulai menurun, bahkan ia menghilang dari peredaran. Dunia gemerlap perfilman, ketenaran serta kekayaan dikabarkan membuat Titin Soemarni menjadi lupa diri. Setelah berada di puncak kesuksesan selama kurang lebih 5 tahun, karir Titin Soemarni menurun secara drastis sejak dirinya bercerai dengan suaminya Mustari di tahun 1953. Kabarnya perceraian Titin dengan suaminya adalah karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga tersebut. Ia dikabarkan tertarik dengan seorang pengusaha minyak yang merupakan seorang bangsawan dari Sulawesi yang bernama Lauren Serang. Lauren Serang ini pun kemudian menjadi suami keduanya. Namun pernikahan tersebut digadang-gadang sebagai awal kehancuran karir dari Titin Soemarni. Dan pernikahan ini tidak berlangsung lama, hanya 1 tahun. Pada 7 Agustus 1959, setelah vakum selama 3 tahun dari dunia film, kota Bandung dibuat geger oleh Titin Soemarni. Kala itu Titin Soemarni berjalan kaki tanpa alas menyusuri jalanan kota. Ia berjalan seperti orang linglung yang diiringi puluhan sepeda motor dan becak. Keesokan harinya pada 8 Agustus 1959, Titin mempolisikan seorang pengusaha bernama Muhammad Jahja Ali. Alasannya, Jahja yang juga kolega ayahnya itu enggan bertanggung jawab pada bayi yang dikandungnya hingga berujung keguguran. Kala itu surat kabar Pikiran Rakyat memberitakan sang aktris meminta ganti rugi sebesar 5 juta kepada Jahja. Selain itu, kabarnya Titin Soemarni juga telah menikah sebanyak 5 kali dan semuanya berakhir dengan perceraian. Setelah itu, Titin Soemarni tidak lagi terdengar kabarnya sampai pada tahun 1966 saat seorang wartawan secara tidak sengaja menemukan keberadaan Titin. Tetapi sayangnya, saat ditemukan, kondisinya sangat berbeda dengan Titin yang terkenal sebagai pribadi yang glamor dan memiliki kekayaan yang berlimpah. Pada kala itu, ia ditemukan berada di salah satu rumah yang sangat sederhana di dekat stasiun Bandung dan kabarnya rumah itu adalah milik seorang mucikari. Selain itu, Titin juga ditemukan dalam keadaan sakit parah. Titin pun kemudian dilarikan ke rumah sakit Advent Bandung oleh wartawan tersebut. Tetapi naasnya, tidak lama setelah dilarikan ke rumah sakit, pada 13 Mei 1966, Titin Soemarni akhirnya meninggal dunia. Wartawan yang menemani Titin mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam kematian Titin Soemarni. Ia meyakini Titin Soemarni meninggal bukan karena penyakit yang dideritanya, yaitu penyakit paru-paru. Pada 15 Mei 1966, dokter yang merawat Titin mengungkapkan
bahwa selama seminggu Titin dirawat di rumah sakit Advent, kondisinya sudah berangsur-angsur membaik. Bahkan ia sudah bisa berjalan-jalan di sekitar kamarnya. Akan tetapi sebelum meninggal, Titin sempat menerima kiriman makanan dari luar. Bahkan saat itu dokter sudah berulang kali mengingatkan agar tidak makan makanan sembarangan yang tidak dikontrol oleh pihak rumah sakit. Dari hasil penyelidikan tersebut, makanan yang dikirimi oleh orang yang tidak dikenal itu adalah ketan hitam dan ditemukan zat yang mengandung racun di dalam ketan hitam tersebut. Sehingga dokter menyatakan bahwa Titin Soemarni meninggal karena keracunan makanan. Tapi anehnya, 12 jam setelah pernyataan itu dikeluarkan, dokter tersebut buru-buru meralat pernyataan tersebut. Hal tersebut terjadi setelah pihak dokter bertemu dengan pihak kepolisian Kota Bandung. Dan tidak lama setelah pertemuan itu, muncullah pengumuman resmi yang secara tidak langsung meralat pernyataan sang dokter. Pada 16 Juni 1966, pihak kepolisian dan pihak rumah sakit mengumumkan sebab-sebab kematian Titin Soemarni. Bukanlah karena keracunan, tapi akibat komplikasi antara penyakit lama yang dideritanya dengan serangan buang air terus-menerus, sehingga menyebabkan terlalu banyak air keluar dari tubuhnya. Hal ini mengakibatkan sel-sel tidak bekerja sebagaimana biasanya. Selain itu, pernafasannya yang sangat diperlukan untuk memulihkan tenaga pun juga tidak lancar karena paru-parunya sudah berlubang. Keterangan resmi ini akhirnya mengakhiri polemik kematian Titin Soemarni dan perkaranya resmi ditutup. Titin Soemarni meninggal dunia di usia yang sangat terbilang muda, yaitu saat berusia 35 tahun. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.